Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Pratama Putri dari kelas tingkat 1A Prodi Keperawatan. Di sini, saya akan menjelaskan 5 teori keperawatan beserta tokoh pencetus teori keperawatan tersebut. Yang pertama, ada dari Florence Nightingale yang memiliki nama Florence Nightingale, lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia. Wafat pada tanggal 13 Agustus 1910 di London, Inggris. Florence belajar di Institution of Protestant Diaconesses di Kaiserswerth, Jerman. Florence dikenal sebagai pelopor keperawatan modern, mendirikan sekolah keperawatan pertama yang berbasis ilmiah di St. Thomas Hospital, London pada tahun 1860. Florence juga dikenal karena upayanya selama Perang Crimea yang berhasil mengurangi angka kematian melalui perbaikan sanitasi dan perawatan pasien. Florence dikenal sebagai Lady with the Lamp dan menerima penghargaan Order of Merit pada tahun 1907. Teori yang dicetuskan oleh Florence Nightingale berfokus pada pengaruh lingkungan terhadap kesehatan pasien. Ia menekankan pentingnya kondisi fisik seperti ventilasi, pencahayaan, kebersihan, dan nutrisi dalam mendukung proses penyembuhan. Kelebihan dari teori Florence Nightingale ini yaitu memperkenalkan konsep lingkungan yang sehat sebagai faktor penting dalam perawatan, mendorong perawat untuk menjadi pengamat yang baik dan mengelola lingkungan pasien secara aktif, menginspirasi desain rumah sakit modern yang lebih memperhatikan aspek lingkungan. Kekurangan dari teori Florence Nightingale ini yaitu kurangnya perhatian terhadap aspek psikologis dan sosial pasien, pendekatan yang kurang holistik dan tidak melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka. Yang kedua, Martha E. Rogers, memiliki nama Martha Elizabeth Rogers. Lahir pada tanggal 12 Mei 1914 di Dallas, Texas, Amerika Serikat, dan wafat pada tanggal 13 Maret 1994 di New York, Amerika Serikat. Martha memiliki gelar sarjana dari University of Tennessee dan gelar master dari New York University. Martha mencetuskan teori unitary human beings yang menekankan interaksi antara manusia dan lingkungan. Teorinya mengedepankan pandangan holistik tentang individu. Martha diakui sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam teori keperawatan. Teori yang dicetuskan oleh Martha E. Rogers menekankan bahwa manusia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari lingkungannya. Teorinya berfokus pada interaksi antara individu dan lingkungan serta bagaimana mereka beradaptasi. Kelebihan dari teori Martha Elizabeth Rogers ini menyediakan pandangan holistik tentang manusia dan keperawatan, memperkenalkan konsep homeodinamika yang menjelaskan interaksi kompleks antara manusia dan lingkungan. Kekurangan dari teori Martha Elizabeth Rogers yaitu teori ini mungkin terlalu abstrak dan sulit diterapkan dalam praktik sehari-hari, kurangnya panduan praktis untuk perawat dalam situasi klinis tertentu. Yang ketiga, ada dari Mira Levin, memiliki nama Mira Estrin Levin. Lahir pada tanggal 24 Agustus 1920 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, dan wafat pada tanggal 24 Maret 1966 di New York, Amerika Serikat. Mira memiliki gelar sarjana dari University of Illinois dan gelar master dari New York University. Mira mengembangkan teori konservasi yang berfokus pada 4 prinsip dasar untuk menjaga integritas individu dan dalam perawatan. Mira diakui atas kontribusinya dalam mengembangkan teori keperawatan dan pendidikan keperawatan. Teori yang dicetuskan oleh Mira menekankan pentingnya menjaga integritas individu melalui 4 prinsip, yaitu kebutuhan energi, integritas sosial, integritas struktural, dan integritas personal. Kelebihan dari teori Mira yaitu menyediakan pendekatan yang komprehensif untuk memahami kebutuhan pasien, mengedepankan pentingnya interaksi sosial dan dukungan emosional dalam perawatan. Kekurangan dari teori Mira ini yaitu mungkin kurang spesifik dalam memberikan panduan praktis untuk mengintervensi keperawatan, terlalu fokus pada konservasi dalam mengabaikan inovasi dalam praktik keperawatan. Dan yang keempat ada Virginia Henderson, memiliki nama lengkap Virginia Avenel Henderson. Lahir pada tanggal 30 Maret 1867 di Kansas City, Missouri, Amerika Serikat. Wafat pada tanggal 19 Maret 1996 di Ham
Washington, Virginia, Amerika Serikat. Virginia memiliki gelar sarjana dari Army School of Nursing dan gelar master dari Columbia University. Virginia mengembangkan teori kebutuhan dasar manusia yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis pasien untuk mencapai kesehatan optimal. Virginia dikenal sebagai First Lady of Nursing dan menerima banyak penghargaan atas kontribusinya dalam bidang keperawatan. Teori yang dicetuskan oleh Virginia Henderson ini mengembangkan teori yang berfokus pada 14 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai kesehatan dan kemandirian. Kelebihan dari teori Virginia Henderson ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien, memudahkan perawat dalam merencanakan intervensi berdasarkan kebutuhan dasar individu. Kekurangan dari teori Virginia Henderson ini yaitu pendekatan ini bisa dianggap terlalu mekanis, hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik tanpa mempertimbangkan aspek emosional dan spiritual. Dan yang kelima, Jane Weston. Memiliki nama Jane Weston, lahir pada tanggal 10 Juni 1940 di Weld, West Virginia, Amerika Serikat. Jane memiliki gelar sarjana dari University of Colorado dan gelar doktor dari University of Colorado. Jane mencetuskan teori Karin yang mengedepankan hubungan empati antara perawat dan pasien, serta pentingnya aspek emosional dalam perawatan. Jane dikenal sebagai international of kontribusinya dalam mengembangkan keperawatan humanistik. Teori yang dicetuskan Jane Weston yaitu menekankan pentingnya hubungan antara perawat dan pasien serta nilai-nilai empati dan kasih sayang dalam perawatan. Kelebihan dari teori Jane Weston ini yaitu menyediakan pendekatan humanistik yang memperhatikan aspek emosional pasien, mendorong perawat untuk membangun hubungan yang kuat dengan pasien, meningkatkan pengalaman perawatan secara keseluruhan. Dan kekurangan dari teori Jane Weston ini mungkin sulit untuk diukur secara objektif. Dalam konteks klinis, dapat dianggap kurang fokus pada aspek teknis atau prosedural dari keperawatan. Sekian penjelasan dari teori keperawatan beserta tokoh pencetus keperawatan yang saya jelaskan.